Raden Wijaya pada tahun 1293 mendirikan kerajaan Majapahit. Raja pertama yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana itu segera memerintahkan pembuatan kapal jung untuk memperkuat pasukannya. Sesudah Singhasari mengusir Sriwijaya dari Jawa Dwipa secara keseluruhan pada tahun 1290, Singhasari menjadi kerajaan yang paling kuat di tlatah. Tetapi musim berubah, zaman berganti, pasang surut selalu datang susul menyusul. Datang yang satu, yang lain pergi. Demikian seterusnya berganti dengan ajakannya. Akan tetapi ternyata datangnya pergantian itu sendiri. Tak seorang pun kuasa menolaknya. Ketika Singhasari merasa paling kuat, ternyata di atas langit masih ada langit. Kekuatan Singhasari yang menguasai pulau besar yang bernama Jawa Dwipa dan bisa mengusir pasukan kerajaan Sriwijaya dari Swarandwipa ternyata mendapat perhatian penguasa Tiongkok dari dinasti Yuan bernama Kublai Khan. Kaisar itu menaruh perhatian atas kekalahan kerajaan Sriwijaya. Karena dengan demikian peta percaturan kekuatan negeri di sekitarnya menjadi berubah. Kublai Khan beberapa tahun lalu sempat mengirim pasukan untuk menggempur Sriwijaya. Namun pasukan itu kembali dengan tangan hampa. Pasukan itu dikalahkan oleh armada laut kerajaan Sriwijaya. Karena itu, selagi pasukan Singhasari belum kuat benar, maka Kublai Khan ingin menaklukkannya. Kublai Khan memberi perintah kepada utusannya yang bernama Mengci untuk datang ke Singhasari dan menurut Maharaja Kertanegara untuk membayar upeti sebagai tanda takluk kepada Kublai Khan di Tiongkok. Mengci, engkau kuutus untuk datang ke Jawa Dwipa guna menuntut upeti kepada Raja Kertanegara sebagai tanda takluk kepadaku, Kublai Khan di Tiongkok ini. Baik tuanku, hamba siap melaksanakan tugas itu. Demikianlah maka Mengci dengan membawa sekian ratus prajurit mendarat di Jawa Dwipa dan mendatangi Maharaja Kertanegara yang berkuasa di Singhasari. Sebagai seorang utusan Kublai Khan yang berkuasa di wilayah yang sangat luas, maka Mengci yang mendadak menuntut upeti sebagai tanda takluk kepada Maharaja Kertanegara. Jelas mana mau perjalanan merunduk-punduk. Ia tetap berjalan dengan langkah tegap di depan Maharaja Singhasari. Maharaja Singhasari Sri Kertanegara yang merasa sebagai seseorang yang paling berkuasa di seluruh Jawa Dwipa. Bahkan Sriwijaya pun takluk kepadanya. Merasa utusan dari Tiongkok itu telah berbuat kurang ajar, utusan itu dianggapnya tidak mengenal Subasita dalam menghadap seorang Maharaja Singhasari. Dengan berjalan melangkah tegap begitu di depan Maharaja Singhasari Sri Kertanegara, mana boleh dilakukan oleh orang luar yang tidak dikenalnya. Padahal yang boleh berdiri sama tinggi dengan Maharaja Kertanegara adalah hanya ayahandanya Maharaja Wisnuwardhana. Ia pun kalau Maharaja Jaya Wisnuwardhana masih hidup. Selebihnya setiap orang yang tangkil kepada Maharaja harus berjalan sambil berjongkok, mengaturkan sembah lalu duduk bersila dengan kepala menunduk. Maharaja Sri Kertanegara menjadi murka oleh sikap Mengci yang tidak tahu Subasita dan paugeran itu. Sambil berdiri tegak dan dengan jumawanya, Mengci memperkenalkan diri. Aku Mengci, utusan Kublai Khan yang menguasai negeri di atas langit. Aku dari Kekaisaran Mongol. Aku mendapat tugas menuntut upeti dari Maharaja Kediri sebagai tanda takluk kepada Kublai Khan, kata Mengci. Wajah Maharaja Singhasari Sri Kertanegara menjadi merah padam. Maharaja Singhasari merasa belum pernah takluk kepada Kaisar Mongol Kublai Khan. Kenapa ini datang urusan yang ujuk-ujuk minta upeti kepadanya? Jangankan takluk kepada Kaisar Mongol Kublai Khan, bahkan pasukan Sriwijaya yang begitu kuat saja bisa menghalaunya. Digempur habisan dari lari kocar-kacir kembali ke negerinya. Karena Sri Kertanegara tidak lagi bisa menyimpan amarahnya. Kau duduklah Mengci, tegur Sri Kertanegara dengan suara gemuruh. Sebuah perintah yang dilampiri dengan ajian gelap ngampar dan ajian gendam sewu. Suara Sri Kertanegara yang dilempari dengan ajian tersebut benar-benar membuat Cheng Han itu lumpuh, tersungkur berlutut di depan Sri Kertanegara. Mengci runtuh seperti sengok.
Daging yang tidak bertulang kelumpruk di depan dampar kencana Sri Kertanegara. Nah, apa katamu sekarang? Tanya Sri Kertanegara yang masih mematek. Kedua aji warisan kakek bebuyutan yang diajarkan turun-temurun kepada Raja-Raja Singasari. Suaranya menggelegar, memekan telinga, serasa merontokkan jantung, seolah-olah jantung Meng Chai akan lepas dari tangkainya. Ampun tuanku, ampun, kata Meng Chai dengan nada memelas. Ia merasa heran dan sangat takut. Ia heran dengan ilmu apa Maharaja Singasari Sri Kertanegara itu bisa membuatnya jatuh terduduk tanpa menyentuh seujung kuku pun. Belum lagi badannya disentuh oleh Raja Singasari Sri Kertanegara. Badannya sudah lunglai begitu mendengar suaranya. Hanya dengan suara yang menggelegar seperti gemuruh guntur yang sambung menyambung, tulangnya terasa seperti terrolasi. Ia tidak bisa berkutik sama sekali. Pantaslah pasukan kerajaan Singasari bisa mengusir pasukan kerajaan Sriwijaya dari Pulau Surandwipa. Kalau Maharaja begini hebat, ia tidak menyangka padahal dari segi perawakannya Sri Kertanegara tidak lebih besar daripada badannya. Kulitnya halus dan seolah-olah tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Kin Meng Chai baru sadar bahwa penampilan perawakan tubuh yang halus seperti Sri Kertanegara tidak bisa diremehkan. Sebaliknya, badan yang tinggi besar seperti badannya justru tidak bisa diandalkan. Ternyata Sri Kertanegara menyimpan kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya. Pantaslah pasukan Singasari dapat dengan mudah mengusir pasukan kerajaan Sriwijaya. Nah, Meng Chai, apakah kamu bisa hendak jumawa di depanku? Apakah kau masih hendak menuntut upeti dariku? Apakah hakmu untuk menuntut upeti dariku? Karena aku merasa belum pernah takluk kepada Kublai Khan. Ampun tuanku, hamba memang diutus oleh Kaisar Kublai Khan untuk menuntut upeti kepada Tuan Sri Kertanegara sebagai negara takluk kerajaan Mongol, kata Meng Chai tidak mengenal takut. Keberaniannya kembali muncul mengingat tugas yang dibebani Kublai Khan atas pundaknya. Ucapan Meng Chai yang berkali-kali minta ampun namun masih tetap menuntut upeti sebagai tanda takluk kepadanya membuat Sri Kertanegara menjadi kian murka. Wajahnya menjadi merah padam karena seluruh darahnya naik ke ubun-ubun. Darahnya mendidih, darahnya menggelegar. Meskipun badannya sudah lumpuh kena ajian gelap ngampar dan ajian gedam sewu, tidak membuat nyali Meng Chai menjadi ciut. Meskipun badannya sudah kelumpruk, tidak berdaya, tetapi ia masih berusaha untuk mengangkat kepala. Apa katamu? Ujar Sri Kertanegara dengan suara seperti bergulur-gulur di dalam rongga perutnya. Tingkah utusan Kublai Khan ini benar-benar membuat Sri Kertanegara menjadi murka. Beberapa perwira dan petinggi permintaan lainnya yang mendampingi Sri Kertanegara menerima utusan dari kerajaan Mongol itu menjadi berdebar-debar. Mereka tidak bisa membayangkan tindakan apa yang hendak dilakukan oleh Sri Kertanegara menghadapi utusan Kaisar Mongol itu. Namun ternyata aji gelap ngampar dan aji gedam sewu yang dilontarkan Sri Kertanegara tidak menimbulkan pengaruh apapun terhadap para hadirin yang berada di ruangan Pisowana itu. Agaknya ajian itu hanya ditunjukkan kepada Meng Chai saja. Meng Chai, karena kau sudah takluk kepadaku sebelum aku menyentuh tubuhmu, maka terlebih dahulu aku akan mengambil upeti darimu. Apakah kau bersedia? Tanya Sri Kertanegara. Tanpa menunggu jawaban Sri Meng Chai, tiba-tiba Sri Kertanegara berdiri dan dari dampar kencara lalu menghunus kerisnya. Semua yang hadir di paseban menjadi terhenyak dan menahan napas. Mereka semua terpengah ketika Sri Kertanegara menarik kepala Meng Chai. Ampun tuanku, jangan, kata seorang petinggi pemerintahan yang hadir di ruangan itu. Mereka mengira Sri Kertanegara akan menikam kepala Meng Chai, tetapi gerakan Sri Kertanegara begitu cepat sehingga sulit dicegah. Mendadak ruang paseban itu dipecahkan oleh jeritan Meng Chai. Ia memegangi kepala bagian kirinya. Darah bercucuran membasahi pakaiannya dan berlumpuran di lantai. Di depannya tenggorokan sebuah daun telinga. Sri Kertanegara telah memotong telinga Meng Chai. Tetapi Sri Kertanegara belum puas dengan terlepasnya telinga Meng Chai yang terongkok di depan pemiliknya. Dengan sebuah kecepatan kilat, kerisnya menyambar wajah Meng Chai yang masih tergolek.
Dua buah luka yang saling menyilang tergores di wajah Meng Chai. Kau sudah membayar lunas upeti kepadaku, Meng Chai. Kini kau sudah boleh pergi. Meskipun tidak tersentuh langsung oleh kaki Sri Kertanegara, Meng Chai pun terpental menabrak dinding Pasebahan. Namun daya tahan utusan Kublai Khan itu memang luar biasa. Meskipun badannya menubruk dinding Pasebahan, namun ia tidak pingsan. Cepat pergi dari sini. Katakan kepada kaisarmu bahwa aku Sri Kertanegara tidak sudi menjadi negara takluk kerajaan Mongol, apalagi membayar upeti kepadanya. Karena kau telah takluk kepadaku dan kau telah membayar upeti dengan telinga dan pipimu, kau boleh pergi sekarang, ujar Sri Negara. Dengan tertati-tati Meng Chai meninggalkan ruangan itu disambut oleh bawahannya yang menunggu di depan pintu. Mereka pun segera kembali ke kapal Jung yang menanti di tepi pantai dan berlayar kembali ke negerinya. Meng Chai segera diobati oleh tabib armada laut yang berada di setiap kapal Jung. Untunglah keris Sri Kertanegara yang dipakai memotong telinga dan melukai wajahnya tidak mengandung racun warangan, sehingga nyawa Meng Chai dapat tertolong. Tidak ada halangan apapun dalam perlayaran mereka kembali ke Kaisaran Mongol. Meng Chai segera melapor kepada Kublai Khan bahwa Sri Kertanegara dari Kerajaan Singasari tidak bersedia takluk dan membayar upeti kepada Kublai Khan. Sri Kertanegara telah menghina tuanku Kublai Khan yang merajai seluruh jagat ini dengan melukai muka hamba dan memotong telinga hamba. Bukan alang kepalang murkanya Kublai Khan. Sebagai kaisar yang berkuasa di sebuah wilayah yang sangat luas, ia merasa sangat dilecehkan oleh Sri Kertanegara. Ia benar-benar dendam kepada Sri Kertanegara yang telah berani menghinanya. Kublai Khan yang mewarisi kekaisaran terluas dalam sejarah dari kakeknya Genghis Khan dan melipat duakannya dalam masa kekuasaannya tidak bisa ditentang. Kekuasaannya membentang dari Samudra Pasifik di timur sampai pegunungan Ural di barat, dari Seberai di utara sampai Afghanistan di selatan. Wilayah kekuasaannya itu meliputi 6/10 benua Asia atau 1/5 dari wilayah bumi yang dihuni manusia. Kublai Khan mungkin manusia yang paling berkuasa yang pernah hidup di muka bumi ini. Siapakah armada kapal yang besar untuk menyerang Singasari di Jawa Dipa dan penggal kepala Sri Kertanegara? Katanya menggelegar di balirung istana terlarang Kekaisaran Mongol. Segera saja pasukan Ngelar Sepaan disiapkan. Ternyata perintah untuk menyerbu Singasari baru terlaksana 3 tahun kemudian. Karena membangun puluhan kapal itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Kublai Khan menyiapkan 1000 kapal Jung dengan 20.000 orang prajurit yang dipimpin oleh Ike Mese, Kau Halsing dan Singpi untuk menyerbu Singasari dan sekaligus mendapat menaklukkan Jawa Dipa. Armada kapal Jung Kekaisaran Mongol baru berangkat ke Jawa Dipa pada tahun 1293 untuk menyerang kerajaan Singasari yang diperintah oleh Sri Kertanegara. Ike Mese yang menjadi panglima angkatan laut kerajaan Mongol itu pun kemudian mulai berlayar mengarungi Laut Cina Selatan, turun ke barat Kalimantan melalui Selat Banglak Belitung, melintasi Laut Jawa dan mendarat di pantai utara, bagian timur Jawa Dipa. Namun ketika pasukan Mongol tiba, mendadak ruang Pasebahan itu dipecahkan oleh jerit kesaktian. Meng Chai memegangi kepala bagian kirinya yang mengeluarkan darah. Di depannya terenggorok sebuah daun telinga. Di Pulau Jawa Dipa ternyata Sri Kertanegara telah dikalahkan dan terbunuh oleh Jayakatwang, Raja Kediri. Atas sarana Arya Wiraraja, Jayakatwang mengampuni Raden Wijaya, seorang menantu Kertanegara yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya sempat beberapa lama tinggal di Kediri. Sesuai petunjuk Arya Wiraraja yang diangkat menjadi bupati di Sumeneb oleh mertuanya, Sri Kertanegara, maka Raden Wijaya menyarankan kepada Raja Kediri agar tanah ditarik dikembangkan sebagai daerah perburuan. Jayakatwang sangat senang berburu. Oleh karena itu setuju tanah tarik dikembangkan menjadi daerah perburuan. Namun alih-alih tanah tarik dikembangkan menjadi daerah perburuan, ternyata lahan itu diubah menjadi sebuah desa dengan segala kelengkapannya. Sesuai dengan janjinya ketika Raden Wijaya datang ke Sumeneb untuk meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja, maka Bupati Sumeneb itu segera mengirim ribuan orang Madura untuk ikut membabat alas tarik dan membangunnya menjadi sebuah desa yang sangat ramai.
Setelah Jayakatwang memberi hutan tarik kepada Raden Wijaya, ia membuka wilayah itu dan membangunnya menjadi desa baru. Desa itu diberi nama Majapahit karena seorang prajurit yang membagi hutan itu menemukan sepotong pohon maja dan memetik buahnya. Pohon maja berdaun lebar dan berbuat sebesar jeruk bali. Ketika buah itu dibelah dan dicicipi oleh seorang prajurit yang merasa kehausan di tengah terik matahari, ia merasa begitu terkejut. Aduh, pahit sekali buah maja ini. Prajurit itu Raden Wijaya atau juga dikenal sebagai Naraya Sanggrama Wijaya, yang mendengar teriakan itu segera menghampiri. Raden Wijaya mengambil potongan lain buah maja yang dibelah dan dimakan prajurit tadi. Sambil menyeringa, Raden Wijaya berkata, "Ya, buah maja buah yang sangat pahit. Majapahit. Mulai sekarang desa ini menjadi cikal bakal sebuah negara besar. Aku namai Majapahit." Langit yang tadinya terang benderang mendadak mendung. Tidak lama kemudian kilat sembar menyambar dan guntur menggelegar, memekakan telinga disusul dengan hujan lebat, seakan-akan menjadi saksi lahirnya sebuah kerajaan besar yang bernama Majapahit. Namun saat kemudian langit menjadi terang kembali. Awan gelap yang datang begitu mendadak tiba-tiba hilang disapu angin yang kencang. Seorang prajurit yang mempunyai kemampuan untuk titen atau memperhatikan kerajaan alam yang terjadi berbisik kepada seorang kawannya, "Kau perhatikan tidak? Kilat, petir, guntur, guru dan hujan itu datang dan pergi begitu cepat." Memangnya kenapa? Itu artinya ucapan Tuanku Raden Wijaya didengar oleh Yang Maha Kuasa. Kau buktikan kata-kataku di kelak kemudian hari, saat Majapahit menjadi kerajaan besar. Baik, aku akan memperhatikannya, kata kawannya yang dalam nada yang berbisik. Mengapa kalian berbisik-bisik? Ada apa, Kuti? Tiba-tiba Raden Wijaya yang berada di sebelah kedua prajurit itu bertanya. Ampun tuanku, Kakang Lurah mengatakan bahwa ucapan tuanku Majapahit akan menjadi kerajaan besar didengar oleh Yang Maha Kuasa. Maksudmu? Apa, Kuti? Kau tahu dari mana bahwa Yang Maha Kuasa mendengar ucapanku? Ketika tuanku berucap bahwa Majapahit akan menjadi negara kerajaan yang besar, ucapan tuanku itu dijawab oleh Yang Maha Kuasa melalui kejadian alam yang tidak biasa, bahkan luar biasa. Kau jangan melingkar-lingkar. Apa yang kau maksud dengan kejadian alam yang tidak biasa dan luar biasa? Ampun tuanku, ucapan tuanku diikuti dengan terjadinya kilat, petir, guntur, gurun dan hujan lebat yang datang dan pergi begitu cepat. Memangnya kenapa kalau terjadi demikian? Menurut Kakang Lurah Nambi, ucapan tuanku itu didengar oleh Yang Maha Kuasa. Kejadian alam yang luar biasa itu sebagai pertanda jawabannya. Semoga saja yang kau katakan itu benar, Lurah Nambi. Ampun tuanku, pengetahuan itu hamba peroleh dari kakek hamba. Ternyata apa yang dikatakan oleh kakek hamba dengan ilmu titen itu pun hampir selalu benar, tuanku, kata Nambi Lurah prajurit itu lagi. Baiklah, aku percaya dengan ilmu titen kakekmu itu. Suatu ketika aku ingin bertemu dengan dia. Aku ingin belajar tentang berbagai hal darinya. Demikianlah Raden Wijaya dan pasukan prajuritnya pun mulai membuka hutan tarik itu dengan bantuan orang Madura yang dikirim Arya Wiraraja sesuai janjinya, dan mengolahnya menjadi perkampungan yang semakin lama menjadi semakin ramai. Semakin lama kampung itu pun semakin lengkap dengan jalan-jalan raya, saluran-saluran air, pesawahan, bendungan, pasar-pasar dan pusat pemerintahan. Pagi itu langit cerah, mentari bersinar dengan kemilau menerangi bumi. Beberapa ekor kuda berderap melintasi jalan pedesaan yang masih sepi. Warga yang terbangun sempat melongakkan kepala untuk melihat siapakah yang berkuda di pagi hari yang masih terasa dingin itu. Para warga sempat melihat bahwa para penunggang kuda itu berkuncir panjang. Warga menduga mereka para prajurit dari Kekaisaran Kublai Khan yang pernah melintas di jalan perkampungan mereka. Benar, para penunggang kuda itu orang-orang Mongol yang datang kembali untuk melakukan Jawa Dipa. Dari pembicaraan mereka yang riuh di atas kudanya, para warga dapat mendengar dialek yang asing. Mereka memang memimpin pasukan Kublai Khan yang hendak datang ke Majapahit.
yang seorang berkuda paling depan adalah Panglima Kekaisaran Mongol Ikemese. Sedikit dekat di belakangnya berkuda adalah Senopati Kauhasing yang paling belakang adalah Sipi. Mereka terus berkuda menelusuri jalan pedesaan sambil bercakap-cakap, tepatnya berteriak-teriak di atas kuda. Ikemese telah mendengar bahwa Sri Kertanegara telah tewas dan ahli warisnya adalah Raden Wijaya. Karena itulah mereka menuju kediaman Raden Wijaya yang tinggal di pedesaan yang baru dibuka dari sebuah hutan tarik yang diberi nama Majapahit. Setelah menempuh perjalanan dengan berkuda hampir setengah hari, mereka sampai di pedesaan yang baru dibuka. Desa itu teratur dengan jalur-jalur yang harus lurus saling bersilang. Di tepian jalan ditanami pohon asam. Pada jarak tertentu, deretan pohon asam itu diselangi pohon maja yang sudah mulai berbuah. Kami ingin bertemu dengan Raden Wijaya, kata Ikemese yang memimpin rombongan kecilnya ketika tiba di depan sebuah rumah besar yang berpagar tinggi. Rumah itu paling besar di Majapahit. Ketika itu lurah prajurit yang sedang berjaga di regol rumah besar itu adalah Sora. Sora pun bertanya, siapakah mereka bertiga dan maksud apa hendak tengkil ke hadapan Raden Wijaya? Kami bertiga utusan Kublai Khan di Tiongkok. Aku memimpin rombongan, namaku Panglima Ikemese. Kawanku ini bernama Sipi dan yang satunya lagi adalah Kauhasing, kata Ikemese memperkenalkan diri dan kedua temannya. Baiklah, keinginanmu untuk tangkil kepada Raden Wijaya akan aku sampaikan. Silakan duduk dulu di pendopo, kata Sora yang kemudian masuk ke dalam. Tak beberapa lama Sora mengajak para utusan untuk mengikutinya masuk. Silakan Kisanak, inilah junjunganku yang bernama Raden Wijaya. Utusan itu berjalan sambil berjongkok ke hadapan Raden Wijaya. Mereka bertiga telah mendapat petunjuk dari Sora cara Subasita untuk menghadap Raden Wijaya. Subasita itu adalah berjalan sambil berjongkok, mengaturkan sembah lalu duduk dengan kepala menduduk di atas permadani yang terletak di depan dampar kencana. Mereka tidak diperkenalkan menegang lurus-lurus. Demikianlah maka Panglima Ikemese, Kauhasing dan Sipi menyampaikan pesan dari Kublai Khan agar Raden Wijaya sebagai penerus Raja Singasari, Sri Kertanegara, tunduk dan takluk kepada Kublai Khan. Raden Wijaya terperanjat mendengar maksud kedatangan mereka. Namun dengan tenang ia menjawab permintaan yang disampaikan oleh Panglima Ikemese. Baiklah Ikemese, Kauhasing dan Sipi, selamat datang di Majapahit. Aku sangat senang dengan kedatangan kalian ke sini. Aku dapat memahami keinginan kalian agar aku takluk kepada Kublai Khan dan membayar upeti sebagai tanda takluk kepadanya, kata Raden Wijaya sambil tersenyum, lalu menghela nafas sejenak. Panglima Ikemese yang sudah bersiap-siap untuk menunggakan kekerasan apabila diperlukan untuk menghadapi Raden Wijaya merasa kecele. Semua Ikemese menduga bahwa apa yang dialami Mang Chai ketika menghadapi Maharaja Singasari akan terjadi pula pada dirinya. Ia menduga Raden Wijaya akan marah, murka dan siap bertempur menghadapi mereka bertiga. Namun ternyata penerimaan Raden Wijaya terhadap mereka sangat santun. Raden Wijaya kemudian berdiplomasi dengan para utusan dari Mongol itu. Ia mengatakan bersedia menyerah dan tunduk kepada Kublai Khan asalkan dibantu mengalahkan Jayakatwang. Penyerahan dirinya kepada Kublai Khan akan tidak ada artinya kalau masih ada Jayakatwang yang selalu mengincar kekuasaannya. Sebelum aku takluk dan membayar upeti kepada Kublai Khan, maukah kalian dan pasukan kalian membantu aku menghadap Raja Jayakatwang dari Kediri? Tanya Raden Wijaya. Karena Jayakatwang yang membunuh ayahanda mertuaku, Raja Kertanegara dari Singasari, aku ingin membalas dendam ayahanda bertukur. Utang dari dibayar dengan darah, utang nyawa dibayar dengan nyawa. Selain itu, mana bisa aku membayar upeti kalau aku diganggu terus-menerus oleh Adipati Jayakatwang? Alasan Raden Wijaya itu masuk akal. Memang tugas seorang anak menantu untuk bela pati atas kematian orang tuanya. Panglima Ikemese tidak berkeberatan dengan permintaan itu. Dalam tradisi di negeri Tiongkok pun berlaku hukum tidak tertulis, terutama di kalangan pendekar bahwa utang darah harus dibayar dengan darah, utang nyawa dibayar dengan nyawa. Dalam tradisi di negeri Tiongkok itu mereka akan dianggap dapat menjunjung kehormatan keluarga apabila bisa membalaskan dendam atas kematian orang tua mereka.
Baiklah tuanku, aku dapat menerima alasanmu itu. Karena itu izinkan aku kembali ke kapal yang sedang merapat di pantai untuk segera menyiapkan pasukan guna membantu tuanku bertempur melawan Jayakatwang. Panglima pasukan Jayakatwang sudah berada 5 pal dari desa Majapahit ini. Mereka akan menggempur Majapahit dari 4 arah 2 hari lagi. Apakah pasukan Kekaisaran Kublai Khan bisa merapat ke Majapahit esok pagi? Tentu Raden, esok pagi pasukan akan datang guna membentangi istana Majapahit ini, kata Panglima Ikemese. Mereka segera menyepakati jumlah pasukan yang akan membentang istana Majapahit dari arah selatan, barat, dan timur. Sedangkan pasukan Majapahit sendiri yang sebagian besar terdiri dari orang Madura membenteng di arah utara. Maka Panglima Ikemese segera kembali ke armada kapal yang sedang merapat di suatu tempat yang kemudian disebut Ujung Galuh. Mereka kemudian menurunkan nyaris semua dari seluruh prajurit yang berjumlah hampir 20.000 orang. Mereka turun ke darat dan bersiap untuk menghadapi pasukan kerajaan Kediri. Ketika itu hubungan Raden Wijaya dan Jayakatwang semakin memburuk setelah Raden Wijaya menurut haknya untuk menjadi raja. Setelah basis kekuasaannya di Tanah Tarik menjadi semakin kuat dan semakin banyak orang Madura yang bergabung menjadi prajurit sesuai dengan janji Arya Wiraraja, maka Raden Wijaya mulai berani menurut haknya. Ia sebagai menantu Raja Singasari, Sri Kertanegara merasa berhak menggantikan kedudukan mertuanya itu. Akibat tuntunan itu Jayakatwang berniat menggempur Majapahit sebelum wilayah baru itu menjadi duri dalam daging bagi kekuasaannya. Apalagi berdasarkan laporan telik sandi yang dikirim ke Majapahit, Raja Jayakatwang mendapat keterangan bahwa wilayah hutan tarik itu sudah terbuka dan berkembang menjadi kota yang ramai, bukan hanya sekedar ladang perburuan seperti direncanakan semula. Selain itu, pasukan Majapahit terus melakukan pendedaran calon prajurit. Sebagai seorang praja, Jayakatwang tidak mau berbagi kekuatan dengan Raden Wijaya. Dalam falsafah hidupnya tidak ada 2 matahari yang bersinar di langit. Tidak ada matahari kembar, yang ada hanya satu matahari. Matahari itu adalah dirinya sebagai penjatawan dari Yang Maha Kuasa. Panglima Ikemese dan pasukannya kemudian segera masuk ke wilayah Majapahit sesuai dengan rencana yang telah diatur untuk membenteng istana Majapahit yang masih dalam bentuknya yang sangat sederhana. Mereka datang untuk membantu Raden Wijaya guna ikut mengusir pasukan Kediri yang datang menyerang. Agaknya perselisihan di antara Raden Wijaya dan Raja Kediri sudah semakin meruncing, sehingga Jayakatwang merasa perlu untuk segera menggempur Majapahit. Tanpa disangka-sangka, pasukan armada laut Kekaisaran Mongol yang akan menyerbu Singasari alih-alih berhadapan dengan pasukan Majapahit Kertanegara justru menghadapi pasukan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang. Setelah seluruh pasukan Kublai Khan memasuki kedudukan yang strategis, maka Raden Wijaya memanggil ketiga utusan Kublai Khan untuk berumbuk mengatur siasat di pendopo rumahnya yang besar. Maka demikianlah Panglima Ikemese, Kawesing, dan Si segera duduk melingkar di atas permadani tebal yang digelar di depan dampar kencana Raden Wijaya. Sebagai 3 utusan dari Kekaisaran Kublai Khan, mereka harus duduk bersama dengan para senopati perang Raden Wijaya. Namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk ngapuranceng mengaturkan sembah. Raden Wijaya tidak ingin mempermasalahkan subsita yang dilakukan oleh ketiga utusan Kekaisaran Mongol itu, karena Raden Wijaya ingin memanfaatkan mereka untuk menggempur pasukan Kediri yang ingin sudah berada di depan matanya. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune untuk menunggu video-video terbaru dari channel Babat Nusantara. Saya pamit. Rahayu, Rahayu, Rahayu.